Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini di mata pelajaran informatika, kita akan belajar tentang materi yang berjudul software atau perangkat lunak. Adakah yang tahu software itu apa? Ya, software atau bisa dibilang aplikasi itu yang ada pada sebuah komputer atau kalau sekarang ada juga di HP yang bertugas untuk memberikan perintah kepada setiap perangkat keras atau hardware yang ada hubungannya dengan software tertentu ya. Secara definisi, software atau perangkat lunak ini yaitu adalah kumpulan perintah yang dikerjakan oleh komputer. Jadi setiap software pasti akan memberikan sebuah perintah melalui komputer kepada perangkat yang lain. Misal kamu pengen menuliskan huruf A, B, C. Kamu punya perintah, maka kamu memberikan perintah itu melalui hardware dan dimasukkan ke komputer melalui software misal Microsoft Word gitu ya. Maka di Microsoft Word akan muncul A, B, C, D gitu ya. Nah, di software atau Microsoft Word tadi, supaya bisa muncul A, B, C, D, maka software memberikan perintah kepada keyboard untuk memberi tekanan pada huruf A, B, C, dan D oleh manusia atau mungkin yang mengetikkan. Jadi ada kesinambungan. Jadi software itu isinya perintah, sedangkan keyboard itu dari input output proses ya, itu yang memberikan masukan ya atau menerjemahkan keinginan dari usernya atau manusianya. Misal contoh lagi kursor nih ya. Kursor ini termasuk juga softwarenya Windows ya. Ketika saya pengen kursornya ini ke kanan, maka perintah ini akan dilaksanakan ketika usernya atau manusia itu menggerakkan mouse ke arah kanan. Jadi mouse-nya yaitu hardware itu melakukan sebuah input ya, kemudian input itu diterima oleh software. Software memberikan perintah pada kursor bahwa belok kanan atau geser ke kanan karena ada perintah tersebut. Nah, ini software berisi perintah dan hardware yang melaksanakan perintah secara nyata. Contoh, ketika kamu mengetik sesuatu, kemudian kamu Ctrl P, ya, itu mengeprint gitu ya. Maka ketika Ctrl P sudah diaktifkan, berarti kan kamu memberikan perintah pada printer untuk mencetak tulisan. Nah, seperti itu. Jadi hardware yang akan mewujudkan perintah itu secara nyata. Nah, tahukah kamu icon apa sajakah ini? Ya, Windows, betul. Kalau ini Apple? No, Apple itu mereknya. Ya, kalau di komputer berarti namanya iOS. Oke, sip. Kalau yang ini Google Map. Oke, sip. Jadi ini adalah beberapa yang dua ini ya, yaitu software yang di dalamnya banyak sekali aplikasi-aplikasi atau software yang lebih kecil untuk membantu dalam proses pelaksanaan perintah. Kalau Google Map ini sejenis software tapi terhubung secara online ya, atau bisa dibilang bisa dibuka di website atau di aplikasi kecil di HP dan sebagainya. Baik, contoh ini ya, ada icon, nama icon, fungsi icon, dan media. Ini icon WhatsApp ya. Fungsinya adalah memberikan pesan berupa gambar, teks, video, suara, file, link, kontak, dan lain sebagainya. Ini basisnya bersifat online. Kemudian berikutnya ada YouTube, ya. Ini berfungsi sebagai kumpulan video berbagai hal sesuai kebutuhan. Bisa tutorial, bisa pengajian, atau lain sebagainya ya. Bisa menonton dan membuat sebuah video yang berbasis online. Berikutnya ada ya, betul, Canva, yaitu fungsinya membuat sebuah poster, rekaman, atau fungsi utamanya sebenarnya adalah membuat desain slide presentasi yang kemudian sekarang sudah mulai berkembang membuat apapun media digital secara online. Berikutnya yaitu
Google Drive ya, jangan Drive saja. Memang terkenalnya adalah namanya Drive, tapi di Microsoft pun juga ada namanya Drive, namanya adalah OneDrive ya. Jadinya beda-beda. Ini adalah salah satu fitur dari Google yang berfungsi sebagai storage, penyimpanan berbagai file dengan batas memori yang cukup besar dan berbasisnya juga sama, yaitu online. Dan yang terakhir, ini apa? Yo, Word. Salah. Ya, nama lengkapnya yaitu Microsoft Word. Jadi ini punyanya Microsoft. Bisa MS Word atau Microsoft Word ya. Fungsinya adalah membuat teks, tabel, tulisan berupa laporan yang dibutuhkan. Intinya adalah mengetikkan sesuatu yang bersifat teks, tabel, kemudian mungkin diagram ya. Kalau membuat gambar ya tidak bisa, tapi kalau menampilkan gambar itu bisa. Dan Microsoft Word itu berbasis offline. Sip. Sekarang silakan berkelompok ya, 4 atau 5 orang untuk menentukan dan mencari icon-icon apa yang ada di komputer ya. Jadi kita fokusnya pada software yang ada pada komputer. Silakan dicari ya. Kalau di bagian menu icon ini silakan digambar ikonnya, boleh diwarnai atau hitam putih saja. Kemudian nama ikonnya apa, silakan ditulis dengan benar untuk huruf-hurufnya. Kemudian fungsinya silakan disebutkan apa saja fungsinya, bukan manfaatnya tapi fungsinya. Kemudian medianya bisa online atau offline. Silakan dipilih dan dikerjakan. Setelah sudah, kumpulkan ke saya. Setelah selesai, kita akan masuk pada quiz software. Silakan ya, disimak. Nanti akan saya tampilkan 10 icon software ya. Dimana silakan ditebak nama ikonnya apa dan tulis dengan benar ya. Tidak usah menyebutkan fungsinya, cukup namanya saja. Jadi kita tujuannya untuk lebih mengenal dan mengetahui ya icon apa saja yang ada pada komputer dan namanya apa. Baik, nomor 1 ada ini. Nomor 2 ada kotak oranye ya. Atau merah ya ini ya. Nomor 3 ada api rubah. Keempat ada biru-biru ya. Kemudian nomor 5 ada kotak-kotak ya, apa ini silakan ditebak. Berikutnya ada kotak biru lagi. Ada C ya, C biru. Lanjut ada palet dan kuas. Kemudian ada tong sampah ya, ini namanya apa kalau di komputer. Dan yang terakhir, nah ini namanya apa? Silakan ditebak nama setiap icon pada gambar di sini. Ini akan menjadi nilai kuis untuk kalian semua. Baik, untuk remedi bagi yang nilainya mungkin belum mencukupi bisa menjawab dan menebak nama icon yang sudah saya tampilkan di sini. Silakan cukup disebutkan namanya saja tanpa fungsinya sebagai nilai tambahan ketika nanti nilaimu kurang memuaskan ya. Jadi pada saat kuis tadi kalau betul dikali 10, kalau salah tetap dikali 5, tidak dikurangi, dan ketika tidak diisi maka nilainya 0. Dan jika nilaimu totalnya tidak sampai 75 atau mepet 75 lah ya, silakan lakukan pengayaan dan remedi dengan soal berikut ini. Baik, terima kasih. Itu dulu materi software perangkat lunak. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan semoga kita bisa praktik bersama untuk langsung mengenal software-software yang ada pada aplikasi di komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.